Halo, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta. Video kali ini kita akan membahas tentang target omset di car wash. Ya, tujuannya orang buka car wash, omsetnya pasti sesuai dengan ekspektasi, gitu ya. Jadi dalam video ini saya akan kasih beberapa poin bagaimana supaya car wash itu bisa target omset sesuai dengan yang diharapkan. Namun sebelumnya Emposer bisa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Itu sudah membantu kami untuk kami terus membangun channel ini, memberikan informasi-informasi mengenai seputaran cuci dan salon mobil. Ya, karena dari kami mulai merintis channel ini, banyak yang sudah respon, banyak yang sudah masuk, bahkan banyak yang sudah berterima kasih. Tapi ada juga yang kritik. Itu nggak apa-apa, Anda bisa kritik kami melalui kolom komentar. Silahkan, Anda bisa kritik kami akan dengarkan, dan kami akan terus bangun channel ini dengan apa yang lebih baik lagi. Kita akan masuk ke poin bagaimana supaya car wash itu sesuai dengan target. Saya berbicara dari awal artinya ketika Anda ingin mendirikan sebuah car wash, Anda mempunyai modal usaha, ingin mendirikan sebuah car wash atau cuci mobil yang konsepnya modern, ya dengan modal minimal kalau di Jakarta 1M sudah jalan lah ya, sama sewanya gitu, sama sewa tanahnya sekitar 2 atau 3 tahun sudah jalan lah 1M. Perhitungan saya udah jalan. Itu bisa kembali modal paling cepat 2 tahun. Paling cepat 2 tahun kembali modalnya 1M. Terus kemudian Anda punya target omset sebulannya sekian. Begitu pula dengan car wash. Di car wash ini Anda bisa mencari target omset sesuai dengan rasional, yang jelas rasional ya, sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Tapi dengan catatan itu masuk akal gitu. Target omset misalnya di angka 200 sampai 250 juta dengan layout dengan tempat yang luasnya sekitar 700 meter gitu. Nah, itu masuk akal. Nah, kalau nanti tempatnya Anda kira-kira ada 1000 meter, target omset Anda naik lagi bisa di angka 300 juta misalnya. Itu masuk akal. Kalau di Emos itu masuk akal. Nah, Anda mempunyai target omset itu, bagaimana caranya Anda omset itu bisa terpenuhi gitu. Nah, ada tiga cara dari saya supaya Anda bisa penuhi target omset tersebut. Yang pertama adalah jangan sampai salah layout tempat itu jangan sampai salah. Ini penting sekali. Kenapa? Setiap kali orang mau buka car wash harus pakai konsultan, supaya apa? Tidak salah menentukan tempatnya, layout tempatnya tidak salah. Karena kalau layout tempatnya salah, pas kerja ke depannya nanti akan menyusahkan operasional. Misalnya antriannya harusnya di sini, terus kemudian nanti di sini, kemudian hidroliknya harusnya di sini, ruang tunggunya di sini. Nah, itu penting sekali. Kenapa Anda harus pakai konsultan car wash? Itu penting sekali. Karena konsultan car wash yang sudah pengalaman, mereka udah tahu bagaimana enaknya kerja dengan lokasi yang bukanya mungkin 10 meter atau lokasi yang mungkin bukanya 20 meter, 15 meter, itu mereka sudah punya perhitungan tersendiri. Itu konsultan car wash ya. Nah, kami di Emos juga bisa menganalisa itu, dan banyak juga teman-teman di luar yang sudah konsultasi dengan kami untuk masalah layout tempatnya ini.
Jadi layout tempat itu sangat penting, Emoser ya. Anda harus perhatikan, jangan asal buka, jangan asal Anda taruh hydraulik itu di mana, ruang tunggu di mana tanpa konsultasi yang jelas. Kecuali Anda bisa melihat, mungkin carwash yang sudah berjalan, ada kopi, ada foto, ada kopi. Nah itu pun kalau Anda nggak pakai konsultan, biasanya agak ngawur. Gitu ya. Terus yang kedua adalah banyaknya SDM. Banyaknya SDM itu akan menentukan target offset Anda. Saya kasih tahu rahasianya. Cuci mobil ini adalah quantity, ya kan? Quantity. Banyaknya kendaraan yang Anda cuci, yang mempengaruhi omset, ya kan? Kalau misalnya Anda taruh SDM itu sedikit, otomatis omset mobil quantity Anda akan sedikit. Itu rumus. Jadi nggak bisa diganggu lagi. Nggak mungkin satu orang itu bisa nyuci mobil lebih dari 10 mobil. Nggak mungkin. Nggak ada rumusnya. Satu orang cuci mobil lebih dari 10 mobil. Itu satu orang. Kecuali satu carwash itu satu orang. Nah, masih bisa dibantah lah statement saya. Satu orang ini, satu carwash itu satu orang, dan orang yang mau nunggu cuci mobil, orang yang mau cuci mobil itu mau nunggu begitu. Nah itu bisa, sahabat sehari dapat 10 mobil bisa. Misalnya dia cuci satu hari, terus kemudian 1 jam, 1,5 jam baru selesai sama ngeringnya satu orang. Nanti mobil yang belakang ada lagi yang nunggu langsung cuci lagi. Nah itu mungkin dapat 10 bisa, tapi satu carwash satu orang. Nah kalau mereka kerjasama dengan tim, misalnya ada 4 orang, ya paling banyak 40 mobil. Kalau dengan 4 orang, Anda bisa kalkulasi aja ini. Mudah sekali, simple, rahasianya carwashnya simple. Semakin banyak Anda taruh orang, semakin banyak omset Anda akan masuk ke Anda. Ya, itu kunci yang kedua. Jadi SDM, quantity mobil itu menentukan omset Anda. Kalau misalnya Anda bisa cuci mobil orang sehari 200 mobil, kalikan aja mobil berapa. Misalnya 50.000 kali 200 mobil, 50.000 kali 200 mobil, 10 juta Anda dapat sehari omset cuci mobil aja. Nah itu belum calon mobil, terus belum dari kafe, belum dari aksesoris, mungkin kalau ada ganti oli dan lain-lain, masih banyak lagi ada di dalamnya. Jadi dari cuci mobil aja itu bisa 10 juta kalau 50.000 Anda cuci mobil. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kerja sama tim. Nah ini agak teknik. Kita masuk ke teknik. Biasanya manajemen pengelolaan atau manajer operasional yang berwenang di teknik ini. Jadi ada kerjasama yang dibutuhkan, karena nanti ada rentetannya dengan poin yang kedua, ada hubungannya dengan poin yang kedua. Kalau poin yang kedua orangnya banyak, tanpa diteruskan dengan kerjasama yang baik, akan menyusahkan Anda sendiri. Jadi ada kerjasama yang baik. Setelah orang banyak tadi, ada kerjasama yang baik di dalamnya. Misalnya ada 20 orang, itu berapa shift gitu misalnya. Di mana letak ini yang guyur, berapa orang yang guyur, pakaiannya seperti apa. Terus kemudian ada yang ring, pakaiannya seperti apa. Proses guyur itu SOP-nya berapa menit, terus proses ngering SOP-nya berapa menit, itu ditentukan. Dan mereka harus kerjasama yang baik. Kalau misalnya nih tekniknya nih ya, yang guyur ini kurang bersih dikit, yang pengeringan harus bisa menutupi kurang kebersihannya itu di mana. Misalnya di bumper bawah masih ada yang kurang bersih, ya itu harus dibersihkan di pengeringan. Begitu pula pengeringan, misalnya kurang ada yang bersih, harus ada quality control yang bisa mengontrolnya. Nah itu kerjasama yang baik. Ini kurang bersih, tegur lagi yang pengeringan, tapi sambil dibersihkan, dikasih tahu, quality controlnya kasih tahu ke kru pengeringan tadi. Nah, itu kerjasama yang baik. Jadi banyaknya orang tadi akan sesuai omset kalau ada kerjasama tim yang baik. Itu poin-poin yang
apa namanya perlu kita perhatikan kalau kita mau target omset sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi mudah-mudahan kalau Embosser sudah punya car wash, terus Embosser sudah punya apa namanya usaha cuci mobil, Embosser bisa apa ya, cobalah dipikir di otak-atik teknik yang kunci yang saya kasihkan ini mungkin bisa apa ya, merubah omset Anda. Mungkin omset Anda yang sudah sesuai target malah lebih lagi, begitu. Ada satu hal lagi yang perlu saya tambahkan, yaitu durasi buka operasional car wash Anda. Itu akan mempengaruhi omset Anda. Jam buka itu akan mempengaruhi omset Anda. Ini Anda catat ya. Jadi nggak mungkin car wash yang bukanya jam 5, omsetnya akan balap, akan ngejar yang bukanya sampai jam 12 malam. Itu nggak mungkin. Dengan satu analisa bahwa kita di tempat yang sama, lokasi yang sama, begitu ya. Kecuali Anda di dalam komplek misalnya, yang kalau malam memang nggak ada operasional di situ, nggak ada kegiatan di situ. Nah itu beda halnya. Makanya car wash ini di mana Anda tempatnya berbeda. Di mana Anda buka usaha car wash ini tidak bisa disamaratakan. Itu berbeda-beda. Analisanya berbeda-beda. Makanya saya katakan ini tempatnya yang malam bisa operasional. Nah itu bisa menambahkan omset Anda. Makanya rentetannya tadi, yang pertama layoutnya harus tepat, kedua SDM-nya harus banyak, yang ketiga ada kerjasama tim, yang keempat jam operasionalnya ditambah. Di Embos semua Embos cabang 24 jam. Jadi kami panjangkan waktunya untuk operasional, dan disitu akan mempengaruhi omset. Pasti akan mempengaruhi omset. Ya, jadi kami spare orangnya, SDM-nya untuk buka 24 jam. Oke, mungkin itu saja Embosser video kali ini. Anda bisa otak-atik lagi, Anda bisa pelajari lagi. Mungkin bisa bermanfaat video ini. Dan bolehlah komen-komen di bawah. Terus kemudian kalau misalnya Anda ingin bagikan melalui sosial media Anda, silahkan Anda bagikan. Terus jangan lupa sekali lagi saya katakan untuk subscribe channel ini supaya kami semangat terus membangun channel Embos Jakarta. Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.